Oke, halo semuanya. Nah, kita ketemu lagi dalam pembahasan kita berikutnya mengenai Flutter, yaitu pengenalan layout. Nah, dalam video kali ini, kita akan mempelajari yang namanya layout atau tata letak, yaitu bagaimana mengatur peletakan sebuah objek widget di dalam layar perangkat kamu. Oke, nah, jadi sebelum kita mulai, ada satu hal penting yang kamu perlu ketahui terutama untuk widget layout ini, yaitu mereka dibedakan atas dua kategori. Yang pertama disebut sebagai single child widget, satu lagi disebut sebagai multi child widget. Nah, sebagai contoh, sebagai ilustrasi, perhatikan tree widget berikut ini. Nah, ingat ketika kita menyusun rancangan menggunakan Flutter ini, semua rancangannya itu akan disusun menjadi yang namanya widget tree. Nah, seperti inilah contohnya. Oke, jadi di sini ada yang namanya widget container, widget card, ada row, image, expand, container, kolom, setelah itu di bawahnya ada 3 buah teks. Nah, yang mana single child, inilah dia. Container, card, expand dengan container. Nah, ini 4 widget itu disebut sebagai single child. Kenapa? Container hanya boleh punya satu anak, yaitu card. Card itu cuma boleh punya satu anak, yaitu row. Expand itu hanya boleh punya satu anak, yaitu container. Container hanya boleh punya satu anak, yaitu kolom. Oke. Jadi secara sederhananya, untuk membedakan mereka, kalau single itu artinya layoutnya itu hanya bisa menurunkan satu anak. Nah, biasanya di dalam layout widgetnya itu punya properti yang namanya child. Asal propertinya adalah child, maka itu pasti adalah single child widget. Nah, bedakan lagi. Nah, kalau row, kamu lihat ya, row, nah, dia punya dua anak, ada image dengan ada expand. Nah, ini kalau dia punya dua anak seperti ini, inilah yang disebut sebagai multiple child widget. Nah, contoh lainnya lagi, kolom. Kolom ini punya 3 buah anak. Nah, yang artinya ini juga termasuk sebagai multiple child widget. Oke, jadi dia tidak wajib satu, boleh beberapa anak. Nah, cara mudahnya untuk membedakannya, kalau widgetnya adalah multiple child widget, maka sudah pasti properti yang dia miliki adalah children. Hanya itu yang membedakan mereka. Kalau single, propertinya pasti adalah child. Artinya apa? Cuma bisa satu anak tunggal. Kalau multiple, properti yang dia miliki pasti adalah children. Kalau sudah children, itu pasti bisa memiliki beberapa anak. Nah, ini cara sederhana untuk membedakan yang mana single child widget dengan multiple child widget. Nah, sebagai contohnya, supaya lebih mudah, saya akan langsung mencoba ilustrasikan penggunaan dari single dengan multiple child widget ini dan bagaimana menggabungkan mereka seperti ini. Oke, seperti tampilan ini. Oke. Nah, kita langsung masuk aja ke dalam contoh. Nah, perhatikan di sini saya sudah membuat sebuah project baru, ini ya, sebuah project baru di mana di sini kita akan coba bermain-main pertama dengan yang namanya single child widget. Oke. Nah, di pertama ini kita akan bermain-main dengan yang namanya center. Oke, salah satu properti yang dimiliki oleh, ini saya hapus ya supaya mudah. Oke, karena kita akan bermain-main di dalam yang namanya bodinya ini. Oke. Nah, di sini saya hapus. Jadi pertama yang akan kita bermain itu yaitu dengan yang namanya properti, oke, atau widget center. Oke. Nah,
Jadi untuk yang namanya center ini adalah single child widget. Bagaimana caranya tahu? Kamu klik control space, nah, kamu akan lihat bahwa dia punya properti yang namanya child. Artinya dia hanya bisa punya satu anak. Oke. Anaknya terserah kamu mau masukkan apa. Nah, di sini saya masukkan aja anaknya itu adalah teks. Oke, masukkan datanya. Hello. Nah, kamu lihat di sini hello-nya sudah muncul, ya, berada di dalam tengah-tengah layar aplikasi. Nah, inilah fungsi widget layout yang pertama, yaitu setter. Fungsinya itu meletakkan semua objek widget berada tepat di tengah layar. Oke, di tengah layout. Nah, ada beberapa properti yang bisa kamu tambahkan di dalamnya untuk center. Oke, itu ada height factory dengan width factory. Oke, kalau height factory, oke, kamu lihat saya buat satu, maka dia akan menggeser ini ke bagian atas. Oke, jadi akan mengganti height dari objek child-nya ini berdasarkan besar vektor pengalinya ini. Oke, kalau satu dia akan tampilkan di sini. Oke, kamu boleh coba. Kalau 5, oke, maka ditampilkan di sini. Nah, kalau 500, 5000, nah, dia akan tetap ditampilkan di tengah. Oke, 500, saya save. Nah, dia akan tetap ditampilkan di tengah. Jadi dia akan digeser ke sebelah kiri atau ke sebelah atas, tergantung dari besar vektor yang kamu tentukan. Oke, nah ini kalau untuk height, yang ini kalau untuk width. Kalau satu, oke, maka dia akan bergeser ke sebelah sini. Oke. Nah, inilah widget pertama kita, yaitu center. Oke, jadi sangat mudah menggunakannya. Mau letakkan objek di tengah, gunakan aja center. Oke. Berikutnya, untuk single child widget berikutnya, ada yang kita kenal dengan nama container. Oke. Nah, ini salah satu contoh dari yang namanya single. Oke. Dimana kalau untuk yang namanya container ini, itu bisa memberikan kita fleksibilitas untuk menempatkan child di mana posisinya bisa kita atur padding, margin, dan dekorasinya. Oke. Ini kelebihan dari yang namanya container. Nah, ini juga sama ya, dia single. Kenapa? Nah, karena properti yang dia miliki adalah child. Oke, jadi di sini sama ya, saya buat aja child. Konstanta. Oke, saya masukkan aja teks sebagai childnya. Oke, nah, jadi beda dengan yang tadi. Nah, kalau dia menggunakan container, pertama kali dia pasti akan tampilkan di sini. Nah, apa bedanya? Di sini saya bisa menentukan, oke, supaya mudah ya. Saya akan memberikan dulu background color untuk teks saya. Nah, jadi saya buatlah color titik 2. Oke. Colors dot misalkan ember. Nah, ini sekarang posisi dari objek widget saya. Oke, letak objek widget saya. Nah, saya bisa menambahkan yang namanya padding. Oke, dengan menggunakan cons edge insert. Nah, biasa dua ini yang banyak digunakan. Apakah kamu mau berikan ke semuanya atau hanya sebagian? Kalau only kamu bisa tentukannya kiri, kanan, atas atau bawah. Kalau semua, maka akan diberikan terhadap semua. Nah, paddingnya misalkan saya buat 100. Nah, inilah hasilnya sekarang. Jadi ini objek saya, teks saya, child saya, dibungkus di dalam yang namanya container dengan padding sepanjang 100. Inilah jarak antara child dengan kontainernya. Nah, sedangkan kalau untuk margin, ini digunakan untuk menentukan
sama penggunaannya. Saya buat 50. Ini untuk menentukan jarak antara kontainer dengan di luarnya. Jadi kalau mau menentukan margin dengan padding, itu wajib menggunakan yang namanya kontainer untuk memudahkan kamu. Kelebihan lainnya lagi, saya bisa memberikan dekorasi terhadap kontainer saya. Oke, decoration. Tapi ingat ya, kalau ada decoration, biasa color ini tidak boleh dilakukan di dalam sini. Color itu harus di dalam yang namanya decoration. Oke, jadi saya mau box decoration, buka kurung. Oke, berikan warnanya amber tetap. Bedanya di sini saya bisa memberikan garis di luarnya. Oke, sebagai contoh. Di sini saya akan menambahkan bordernya, di mana saya mau bordernya berikan untuk semua, .all, berikan untuk semua. Masukkan warnanya. Oke, saya mau warnanya hitam. Setelah itu ketebalannya. Oke, saya buat aja 10. Saya simpan. Inilah sekarang hasilnya. Jadi dengan decoration, ini warnanya saya berikan di dalamnya ada tetap amber, tetapi di luarnya saya bisa memberikan bordernya. Inilah hasilnya. Bahkan kalau kamu mau buat bordernya supaya sedikit ada roundnya, kamu boleh tambahkan di dalamnya ya, di sini koma, border radius. Jadi saya masukkan border radiusnya, misalkan adalah circular sebanyak 15 radius. Inilah hasilnya. Sehingga tampilan dari kotaknya ini akan jauh lebih baik. Inilah salah satu cara menggunakan yang namanya kontainer. Jadi ingat aja, kalau yang namanya kontainer itu digunakan untuk memberikan margin dengan padding. Setelah itu kelebihan lainnya bisa menambahkan yang namanya dekorasi. Berikutnya satu lagi untuk yang namanya single tile, itu ada yang namanya ini tadi kontainer line. Kalau align ini hanya digunakan untuk mengatur posisi dari, ingat ya, properti yang dia miliki itu adalah child single. Menentukan posisi dari child berdasarkan posisi X dan posisi Y. Jadi di sini saya masukkan dulu childnya adalah text sama hello. Bedanya di sini, kalau align saya bisa menentukan posisinya, alignment, fraction offset, satu koma, misalkan 0,1. Kamu akan lihat hasilnya. Seperti inilah hasilnya. Jadi kalau satu saya buat, dia akan langsung berada di sebelah kanan. Kalau saya buat 0, maka dia akan berada di sebelah kiri. Ingat ya, nilainya ini hanya antara 0 sampai 1. Dengan bilangan pecahan. Jadi kamu boleh tentukan posisinya 0,1. Disinilah dia. 0,2. 0,51. 251. Disinilah posisinya. Tapi nilainya hanya antara 1 sampai antara 0 sampai 1. Jangan dimasukkan lebih dari itu, kalau tidak akan terjadi yang namanya error. Jadi kalau ini untuk sumbu X-nya, ini untuk sumbu Y-nya. Sehingga kalau saya buat dia 1, dia akan berada di bagian bawah.
Nah, ini untuk yang namanya line. Oke. Nah, jadi inilah beberapa contoh dari yang namanya single child widget. Berikutnya, kali ini kita akan coba lagi bagaimana kalau menggunakan multiple child widget. Nah, biasanya yang banyak akan kita gunakan itu ada 3. Ada row, ada kolom, ada yang namanya grid. Jadi pertama kita coba dulu row. Oke, jadi ini saya hapus. Kita coba dengan yang namanya row. Jadi kalau row ini akan menyusun semua child-nya, ya, semua child-nya. Dia bisa memiliki lebih dari satu child karena dia termasuk dalam multiple child widget. Cara lihatnya inilah dia. Dia wajib menggunakan yang namanya children. Jadi semua widget yang dimasukkan di dalam children ini akan disusun berdasarkan yang namanya row. Oke, contohnya aja children-nya saya buat adalah container. Oke, di mana di sini saya buat aja width-nya 100, height-nya 100 sama. Oke. Terus saya berikan color red. Ini kontainer yang pertama. Saya bisa tambahkan satu lagi, koma. Nah, 2. Yang ini mungkin saya akan berikan dengan warna misalkan blue, biru. Nah, langsung muncul di sampingnya. Inilah kalau menggunakan yang namanya row. Oke, akan ditampilkan baris. Oke, dalam baris yang sama. Nah, berikutnya saya tambahkan lagi. Oke, misalkan ini adalah green. Oke, muncullah dia. Saya tambahkan lagi dengan ukuran yang berbeda. Yellow. Oke, nah muncullah dia. Tapi ingat ya, dia tidak akan secara otomatis ke bawah. Pokoknya kalau yang namanya row, susun terus ke samping. Nah, ini akibatnya terjadi yang namanya overflow, kelebihan. Udah melebihi layar ketika saya menyusun menggunakan row. Itu biasa akan muncul yang namanya warning. Oke, yang tanda seperti ini itu artinya sudah warning, sudah melewati layar tempat saya untuk menggambar. Oke. Nah, jadi kamu boleh menggunakan ini kalau mau menyusun objek widget tersebut secara samping. Nah, di sini diberikan beberapa kelebihan di dalam yang namanya row ini. Oke, sebelum child-nya, nah, saya bisa masukkan main axis alignment. Oke, apakah mau dibuat di tengah? Nah, kamu boleh tes ya. Kalau ini dia langsung letakkan dia di tengah. Oke, bisa juga di end, di akhir. Nah, urutkan dia dari terakhir. Setelah itu yang lain, space around. Nah, dia memberikan jarak. Selama di sini ada jarak, dia akan membagi jarak dari widget ini. Nah, ini seperti marginnya, memberikan margin untuk setiap kontainernya, setiap childnya, supaya jaraknya sama. Tapi kalau penuh, ya tetap aja sama, nanti akan overflow. Nah, misalkan yellow, width-nya 1000. Oke, kalau nggak muat ya tetap aja akan overflow. Oke, nah selama ada tempat, nah dia akan menyisihkan sedikitnya. Oke, ada juga space eventually. Ini sama mirip ya, mirip. Nah, kalau yang ini sama ujungnya ini juga dianggap sama. Semuanya sama. Oke, jadi saya hapus yang yellow. Saya simpan. Nah, ini jarak ke sini semuanya sama. Evenly, bagi rata. Nah,
Setelah itu ada lagi di start, di awal. Secara defaultnya itu row-nya akan disusun dari start. Jadi row ini multiple karena dia punya beberapa child. Temannya row itu adalah columns. Kolom. Ya, bedanya kalau row dia susun baris, kalau kolom dia susunnya berdasarkan kolom ke bawah. Nah, jadi inilah contoh penggunaan row dan kolom. Sama ya. Untuk penggunaannya ini juga sama, mau di start, mau kamu bagi rata, itu sama penyusunannya. Hanya beda peletakannya. Kalau row baris ke samping, kalau menggunakan kolom dia susun ke bawah. Nah, sama juga susunnya nggak boleh berlebih ke kolom berikutnya. Jadi kalau berlebih kamu buat kayaknya 200, 600. Nah, pasti akan muncul error seperti ini. Overflow gambar yang kamu buat. Dia nggak akan secara otomatis ke samping. Nah, bagaimana supaya dia secara otomatis ke samping? Kamu boleh menggunakan yang namanya, satu lagi yang multiple, itu grid. Nah, gunakan yang namanya grid count. Ini sudah tidak berlaku. Sama ya. Properti yang dia miliki itu adalah child. Bedanya, kalau yang namanya grid count, biasanya kamu harus berikan yang namanya cross axis count. Seberapa banyak mau kamu susun secara ke samping. Misalkan saya buat 3. Saya simpan. Nah, maka dia akan tampilkan 3 kontainernya ke samping. Jadi kalau ada kontainer yang bertambah, tapi lihat ya, ini bahayanya, ukurannya itu akan tetap dianggap sama. Walaupun ini saya buat 600, height-nya harusnya ini 600, tapi akan tetap diikuti dengan ukuran paling kecil yang sama. Nah, jadi kalau saya tambah lagi, ini ada yellow. Nah, secara otomatis, sebentar ada error, penutup kurungnya. Nah, dia akan dilanjutkan ke bawahnya. Karena saya susunnya hanya sebanyak 3 baris ke samping. Kalau saya buat 6, nah jadi saya bisa memasukkan 6 buah kontainer ke dalam grid saya. Nah, enaknya menggunakan grid ini, kita juga bisa menambahkan, misalkan saya buat aja 2. Ini 2. Nah, saya bisa menambahkan yang namanya padding. Jadi cara penggunaannya juga sama, yaitu cons, letakkan paddingnya mau di mana. Misalkan saya buat only top 10. Inilah dia, hanya bagian atas diberikan 10. Nah, untuk jarak di dalam ini, di dalam jarak antar kontainernya, itu bisa menggunakan yang namanya main axis spacing. Misalkan saya buat 10. Nah, inilah dia, jarak baris atas dengan baris bawah. Kalau mau ke samping, yaitu menggunakan yang namanya cross. Kalau cross, dia ke sampingnya. Nah, ini beberapa properti yang biasa banyak kita gunakan untuk yang namanya layout grid. Nah, inilah beberapa contoh yang untuk yang namanya single child widget dengan multiple child widget. Contoh terakhir, kita juga dapat menggabungkan yang namanya row dengan kolom. Sehingga nanti grid yang kita tampilkan, kalau ini ukurannya fix, kita bisa menampilkan ukuran yang lebih fleksibel dibandingkan dengan yang namanya grid.
Sebagai contoh, ini saya hapus, ini saya ganti dulu menjadi row. Oke. Nah, jadi lebih fleksibel ya, ukurannya lebih bebas. Nah, untuk mengaturnya, di sini saya bisa menambahkan yang namanya childnya, yaitu dengan expand. Nah, kalau menggunakan expand, kita bisa mengatur. Kalau ini kan ukurannya semua sama, nah kita bisa mengatur ukurannya lebih fleksibel di sini berdasarkan rasio yang mau kita berikan. Kalau pakai expand kita bisa memberikan yang namanya rasio. Contohnya, di sini saya buat penentuan rasio itu bisa menggunakan yang namanya flex. Nah setelah itu, misalkan saya buat 2, childnya itu adalah sebuah kontainer dengan color red. Ini lupa tanda komanya. Nah, ini pertama. Setelah itu saya tambahkan lagi. Di sini colornya adalah misalkan blue. Nah karena ini tampilan 2-2, flexnya 2, maka rasionya masih sama. 2:2 atau 1:1. Tapi kalau saya buat 2:3, nah, kamu bisa lihat yang red itu lebih kecil dibandingkan dengan yang blue. Mau lebih besar lagi blue-nya, kamu bisa tambahkan 4. Nah, jadi pengaturan yang seperti ini akan jauh lebih fleksibel. Nah, setelah itu kamu juga bisa menambahkan, ini kan hanya tampilan baris, tambahkan childnya, ini bukan lagi expand, tapi saya tambahkan menjadi kolom. Jadi bisa kamu menggabungkan di dalam row ada kolom, itu sangat dimungkinkan. Jadi biasa saya tetap masukkan dulu ke dalam pen. Di sini saya berikan flexnya adalah 5. Di mana childnya itu adalah tadi row, kali ini adalah kolom. Itu sangat mungkin dilakukan. Jadi di dalamnya bisa saya tambahkan, saya mau kolom. Di mana kolom? Di dalamnya ada beberapa kontainer lagi. Saya boleh tambahkan flex lagi ya, seperti ini. Nah, ukurannya di sini 1, warna yellow. Tambahkan lagi. Di sini 2, green. Nah, jadi tampilannya menjadi seperti ini. Yang atas rednya 2, blue-nya 4. Yang ini extend-nya 5, yang ini. Nah, saya itu di dalamnya ada yang namanya kolom. Jadi kita bisa merancang menggabungkan antara row dengan kolomnya. Di dalam kolom mau masukkan lagi row, itu sangat dipersilakan. Misalkan saya masukkan lagi. Saya mau di dalam yang hijau ini ada baris lagi. Itu sangat dimungkinkan. Child. Nah, jadi supaya mudah mengatur ukurannya, biasa saya gunakan expanded. Nah, jangan green supaya nampak beda barisnya.
Saya misalkan berikan black. Oke, 2:1. Satu lagi warnanya adalah white. Oke, oh ya, benar. Ini harus dimasukkan di dalam yang namanya extended juga. Oke, setelah itu masukkan dia sebagai child. Oke. Flex titik 2 1 3 misalkan, koma, itu childnya itu adalah row. Oke, ini yang benar. Oke, seharusnya seperti ini. Oke, yaitu paling di sini kurang penutup dari ini row, pembuka, penutup dari row. Oke, nah inilah dia, ini yang tepat. Oke, jadi di situ tadi lupa masukkan dia di dalam expanded juga supaya dia bisa dibagi menjadi seperti ini. Oke, nah tadi nggak muncul karena kita tidak masukkan row-nya di dalam expanded. Oke, nah jadi kita bisa membagi pembagian layar kita menjadi lebih fleksibel. Nah, lihat kalau kamu sudah membagi layar seperti ini, saya yakin kamu akan lebih mudah menyusun yang namanya layout. Di sini mau kamu tampilkan khusus untuk menu. Nah, sudah bisa kamu rancang. Oke, di sini khusus tampilkan menu home. Di sini khusus tampilkan gambar. Nah, lebih mudah kamu untuk mendesain tampilannya. Ini sangat dipersilakan untuk digunakan. Oke, sekian untuk pertemuan kita hari ini untuk yang namanya pengenalan layout.